gagasan itu bukan berarti tidak penting. Gagasan itu penting, tetapi yang perlu diingat, market pemilih ini, karakternya bagaimana? Itu yang harus dipahami dengan baik. Karena output dari pertarungan ini kan bagaimana bisa menang kan itu. Iya. Nah. Tapi alam berpikir politik yang hari ini berkontestasi itu dari mana sih ya? Karena tiba-tiba seorang Prabowo yang tadinya sangat berapi-api gitu, gebrek-gebrek gitu, tiba-tiba bisa switch dengan format kampanye yang sangat manis seperti ini. Itu saya pikir hal yang nggak mungkin coba-coba gitu kan. Kalau coba-coba kan anak kecil ya kan. Ya tentu kan kalau kita bicara Pak Prabowo ya, beliau kan sudah 2 kali pilpres, sudah belajar banyak variabel apa yang membuat beliau kalah sama Pak Jokowi kan. Nah salah satunya adalah ya karena beliau besar dan lahir dari rahim besar di lingkungan militer, ya tentu kesan tegas, kemudian serius itu kan cenderung melekat pada diri Pak Prabowo. Sementara banyak orang yang belum tentu menyukai karakter itu juga. Makanya kita perhatikan Pak Prabowo sudah mulai melakukan transformasi gaya komunikasi politiknya yang lebih adaptif lagi, lebih friendly lagi dan menyasar hampir semua kalangan. Makanya lahirlah ikon Gemoy itu. Sekalipun sebetulnya itu juga bagian dari reaksi spontan masyarakat kan. Tapi bahwa Pak Prabowo bisa menyesuaikan dengan kondisi dimanapun, bergaul dengan anak muda, bergaul dengan kelompok tua misalnya itu bisa terlihat, gitu loh. Tidak kaku lah. Itu yang harus diakui kan gitu. Tapi itu ada faktor pendorongnya dari terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden, calon wakil presidennya nggak sih Bang? Untuk mendukung gimmick-gimmick Gemoy itu. Kan dia paling muda itu di antara calon wakil presiden yang lain. Ya Gemoy kan muncul setelah Gibran dijadikan cawapres. Tapi perjalanan Gibran menjadi cawapres itu lebih ditentukan dari strategi Partai Gerindra bagaimana memperkuat atribut atau bagaimana memperkuat legitimasi dukungan dari Pak Jokowi. Karena variabel Pak Jokowi ini menjadi sangat penting kan. Kalau dulu kita masih bisa katakan dengan sikap politik Presiden Jokowi yang masih 50-50 ya, separuh ke Pak Ganjar, separuh ke Pak Prabowo. Tapi dengan diambilnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ini ya sudah pasti dukungan politik Pak Jokowi sudah pasti ke Gibran. Nggak mungkin secara nalar sehat anaknya nggak didukung kan nggak mungkin kan. Ya, lepas dari perdebatan yang riuh di berbagai ruang publik terkait dengan putusan MK, variabel Gibran ini tujuan utamanya adalah melegitimasi variabel dukungan Pak Jokowi kan. Nah karena Gibran mewakili karakter Gen Z dan milenial, lalu lahirlah konsep Gemoy tersebut ya. Ini cenderung membuat elektabilitas pasangan mereka naik. Karena bagaimanapun dibanding cawapresnya Pak Ganjar, dibanding Pak Mahfud, dibanding Caimin, ya Gibran tetap satu-satunya calon wakil presiden yang boleh kita katakan mewakili karakteristik Gen Z dan milenial. Jadi penetrasinya lebih mudah ke kalangan Gen Z. Makanya berdasarkan hasil beberapa lembaga survei kan tingkat elektabilitas di kelompok Gen Z dan milenial Prabowo Gibran cenderung lebih tinggi dibanding pasangan lain kan. Jadi secara teoritis sebetulnya mudah dijelaskan itu.